Sederhana, santai, dan untuk perubahan. X Transformer, let the talk begin. Berarti kita ketemu lagi di podcast kolaborasi kita loh sekarang. Oke, Kolaborasi antara pelayanan dan KP2 KP Pandan. KP2 Anda. Jadi sekarang kita mau ngobrol-ngobrol belakangan ini terdengar adanya NPWP instansi pemerintah. Kan udah ada NPWP bendahara itu. Ya memang, jadi di tanggal 31 Desember kemarin tahun 2019 itu terbit namanya KMK 231. Nah itu di situ PMK atau KMK? KMK. 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 Oke, ya. KMK. Nah itu di situ diputuskan untuk diterbitkan yang namanya instansi pemerintah menggantikan NPWP bendahara. Jadi semua data-data atau semua NPWP yang ada kata-kata bendaharanya, bendahara pengeluaran, bendahara rutin, bendahara desa, gitu kan, bendahara kantor kecamatan, bendahara puskesmas, Ya. intinya akan digantikan dan sudah digantikan. Ya, jadi kemarin secara bertahap mulai dari bulan Mei sama Juni itu Dirjen Pajak sudah mengeluarkan keputusan yang isinya tentang penetapan secara jabatan NPWP instansi pemerintah pusat, daerah, dan desa. Oke. Nah seperti itu. Jadi NPWP bendahara desa yang kemarin itu sudah ada penggantinya dengan NPWP Sudah. namanya NPWP Desa. desa. Ya. Oke, jadi contohnya di Tapanuli Tengah nih ada desa paling gampang itu contoh desa apa desa di sana ya, waktu di Badiri itu ada desa apa Sihaporas kalau nggak salah, ada desa Sihaporas. Jadi nanti namanya kalau dulu ada bendahara desa Sihaporas, berarti Ya. sekarang adalah desa Sihaporas Ya. dengan NPWP yang berbeda. Berbeda. Oke. Setelah itu maka gimana selanjutnya? Kalau kan ada 2 NPWP-nya, jadi Nah, gimana? jadi gini, setelah terbitnya NPWP desa tadi ya, instansi baik instansi pemerintah pusat, daerah maupun desa tadi, itu para kepala instansi atau kepala desanya itu diminta untuk melakukan perubahan data. Sebenarnya bukan perubahan, isinya itu hanya melengkapi. Karena data yang kami punya itu hanya sebatas NPWP, kemudian mungkin referensi atas namanya kode satker mereka ya. Tapi di sini kan yang masih kosong adalah siapa sih kepala desanya, siapa sih bendahara pengeluarannya atau bendahara rutinnya. Nah itu. Jadi sebenarnya apa sih alasan dari semua ini semua betul? Sebenarnya untuk menyederhanakan. Emang ada yang belum sederhana? Karena selama ini yang namanya bendahara itu tumpuk-tumpuk Pak. Oke. Tumpuk-tumpuk. Jadi seperti yang kita tahu, contoh dalam satu instansi ada bendahara, misalnya bendahara pengeluaran dinas pariwisata mungkin seperti itu ya. Nah saat si bendahara ini mutasi mungkin Petugasnya ya, petugasnya karyawannya mutasi, ya. karyawannya mutasi, yang ditunjuk sebagai bendahara ini mutasi, itu sering terjadi. Bendahara yang baru ini dia malah membuat NPWP baru. Oh iya. Nah, Jadi seperti double itu. dong Jadi ya. double NPWP-nya. Jadi banyak di sini instansi-instansi itu punya NPWP bendahara itu double. Terus NPWP yang lama itu kewajiban perpajakan seperti lapor SPT-nya jadi terbengkalai. Jadi kesannya jadi nggak nyambung. Nggak berpenghuni gitu kan. Nah, seperti itu. Akhirnya ini membuat berat di database kita. Dan pimpinan instansi waktu itu pun mungkin tidak terlalu Tidak terlalu care ya. Tidak tahu mungkin tidak barangkali. tahu Ya. mungkin seperti itu. Makanya jadi Jangan-jangan dia dibiarkan. udah di kantornya sendiri udah ada 3 NPWP barangkali. Bisa jadi. Nah, itu karena seperti itu. Seperti itu. Oke, jadi dengan adanya NPWP sekarang ini ditempelkanlah hanya kepada satu kantor. Dan ini yang jadi mungkin nanti kedepannya akan menjadi yang namanya KPA atau kepala instansi atau kepala desa itu akan lebih care lagi, lebih aware ya. Aware lagi dengan dana-dana atau penggunaan dana lah. Jadi mulai dari penggunaan sampai pelaporannya Betul, jangan lebih aware. seperti itu. Nah, kapan batas terakhir para bendaharawan ini bisa menggunakan NPWP yang lama dan kapan nggak boleh? Batasnya itu sampai dengan masa pajak Juli. Jadi di bulan Agustus kemarin lah sebetulnya terakhir menggunakan NPWP bendahara. Jadi sebenarnya jangan lagi gunakan NPWP itu untuk e-billing,
Betul. Jangan menggunakan NPWP lagi untuk bertransaksi dengan rekanan-rekanan. Betul. Harus menggunakan NPWP yang sudah diterbitkan Iya, NPWP atas nama instansinya. instansinya. Nah, seperti itu. Nah, jika saya kan sekarang kalau bayar pajak kan dengan e-billing. Ya, Kan saya e-billing kan bisa mandiri kan. betul. Seandainya tetap saya buat dengan e-billing gimana nanti? Saya buat e-billing setelah bulan Jadi di Agustus. masa peralihan ini barangkali kan tidak serta merta bendahara itu hapus semua ya, karena itu butuh waktu seperti itu kan ya. Nah itu kalaupun terjadi sementara ini masih bisa digunakan ininya bendaharanya, ternyata lanjut dia bikin billing kan. Nah nanti pada saat tidak bisa lagi ternyata NPWP bendaharanya sudah dihapus dan ini untuk masa pajak Agustus misalnya, itu bisa melakukan yang namanya pemindah bukuan. Intinya menjadi ada beban administrasi, ya Iya, kan? seperti Jadi itu. oke, kita masih menggunakan NPWP yang lama Iya. untuk pembayaran pajak Agustus, padahal nggak boleh lagi kan, harusnya kan Iya, sampai Juli. betul. Tetapi akibatnya setelah nanti untuk pelaporan dia harus melakukan pemindah bukuan Iya, ke NPWP yang baru itu. Artinya ada beban administrasi gitu ya, Iya, Mbak Tuti ya. Betul. Oke. Jadi keputusan KMK dari Kementerian Keuangan itu udah jelas menyatakan secara legal formal tidak lagi boleh menggunakan NPWP yang lama Iya, betul. dan sudah digantikan dengan NPWP baru Nah, iya. sejak berarti bulan Agustus ini, masa pajak Iya. Agustus sudah menggunakan yang baru ya Mbak Tuti Iya, ya. betul. Oke, jadi mungkin bagi para teman-teman bendaharawan ini yang belum pada tahu nih informasi ini, Iya. walaupun sebenarnya udah disuratin barangkali Mbak Tuti ya, Sudah, kami sudah bersurat sejak awal Juni sebetulnya. sampai 2000-an yang bendaharawan saya rasa ya Mbak Tuti ya. Total itu sekitar 1440-an WP. Oke, menyatakan Itu, bahwa sudah tolong- terbit loh NPWP instansi Iya, pemerintah. kami gitu sudah kan. memberitahukan bahwa NPWP baru untuk instansi saudara ini adalah sekian-sekian. Sekian-sekian. Kemudian diminta kepada para kepala instansi untuk melakukan update data, Oke, mengisi update data data. mengenai data siapa sih KPA-nya, seperti itu, siapa sih kepala instansinya dan siapa bendaharawannya di situ. Itu yang kita minta. Iya. Syaratnya cuma itu aja, jadi berupa SK-SK pengangkatan mereka, penunjukan mereka sebagai KPA, kepala instansi dan bendaharawan, Ya. disertai dengan NPWP pribadi mereka, itu aja Oke, syaratnya. jadi agar teman-teman semua bendahara tahu, jangan lagi gunakan NPWP bendahara Iya. untuk kewajiban perpajakan mulai Agustus. mulai Agustus, karena NPWP tersebut secara hukum tidak dapat lagi digunakan, ya kan? Iya, seperti Walaupun itu. mungkin secara sistem di bank masih bisa, Masih bisa. tapi secara hukum Iya, sesuai dengan KMK itu tidak lagi dapat digunakan untuk kewajiban perpajakan itu Mbak Tuti betul ya. Pak. Betul. Oke, mungkin barangkali terima kasih Mbak Tuti untuk informasinya. Sama-sama. Semoga ya teman-teman bendahara pada tahu nih, pada aware nih, Ya. pada telepon, pada datang semua ke Mudah-mudahan kantor seperti itu. agar segera mengupdate NPWP-nya ya. Iya, Oke. karena atas NPWP ini yang belum diupdate, nanti kesulitan lagi kalau sampai nggak diupdate, bakaran kita NE-kan sementara waktu. Jadi mereka akan sulit nanti untuk Oke. namanya. Akhirnya itu thank you Mbak Tuti ya. Semoga Oke. informasi ini berguna bagi teman-teman bendahara. Terima kasih, Ciao. semuanya. Ciao.